puasa makan dan minum itu ataupun berpantang itu bukanlah hal yang diwajibkan di dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Shalom teman-teman PPGT Klasis Pulau Jawa dan teman-teman PPGT dari tempat lain mungkin yang menyaksikan podcast ini. Selamat berjumpa di dalam podcast PPGT Klasis Pulau Jawa seri selanjutnya. Hari ini kita akan membahas tentang puasa dalam perspektif iman Kristen. Bersama saya sudah hadir Ibu Pendeta Asni Lintin. Selamat sore Ibu Pendeta. Selamat sore. Ya, Ibu Pendeta Asni Lintin melayani di Jemaat Warakas, teman-teman. Nah, sore ini sekali lagi kita akan membahas tema tentang puasa dalam perspektif iman Kristen. Ibu Pendeta, ini kita sudah ada beberapa pertanyaan dari teman-teman PPGT Klasis Pulau Jawa yang berkaitan dengan puasa Kristen. Nanti saya akan mewakili untuk menanyakan, namun sebelum itu mari kita mengawali dengan berdoa. Kita berdoa. Allah Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur kepadamu ya Tuhan, pada saat ini Tuhan boleh mempertemukan kami dalam ruang virtual ini untuk membahas tentang tema podcast kami yang selanjutnya, yaitu puasa dalam perspektif iman Kristen. Terima kasih Tuhan sudah mempertemukan hamba-Mu dengan Ibu Pendeta Asni Lintin, dan kiranya Tuhan menolong kami untuk membahas tema ini. Kiranya Tuhan menolong Ibu Pendeta untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah dikumpulkan dari teman-teman PPGT Klasis Pulau Jawa, sehingga kiranya jawaban yang diberikan boleh mempertumbuhkan iman kami, boleh menambah pengetahuan kami tentang bagaimana Alkitab menjelaskan tentang puasa ya Tuhan. Bapa dalam kerajaan surga, inilah doa kami. Kami serahkan podcast kami ini ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan juga menolong teman-teman yang mendengarkan podcast ini agar mereka boleh menikmati dan mengerti. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih. Oke, Ibu Pendeta, saya akan menanyakan pertanyaan yang pertama terkait tema kita. Di sini ada pertanyaan Ibu, apakah puasa diwajibkan bagi orang Kristen? Iya, baik. Kalau kita memperhatikan pembacaan kita di dalam Alkitab, baik Perjanjian Lama ataupun juga Perjanjian Baru, kita tidak menemukan adanya keharusan atau kewajiban dalam melakukan puasa. Kecuali dalam kitab Imamat, ya. Di dalam kitab Imamat itu pasal 23 ayat 27, di situ Tuhan menyuruh umat Israel untuk merayakan hari pendamaian, dan di dalamnya ada pertemuan, ada kegiatan merendahkan diri, bahkan berpuasa. Tetapi kita memahami bahwa pendamaian itu kita sudah terima di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sehingga ya kita tidak perlu lagi untuk melakukan puasa untuk didamaikan dengan Allah, karena Tuhan sudah mendamaikan kita. Ya, saya kira begitu. Wah, terima kasih Ibu Pendeta. Oke, satu hal yang saya garis bawahi bahwa kita tidak perlu lagi melakukan puasa dalam hal ini untuk puasa karena kita ingin didamaikan dengan Allah, karena Kristus yang telah menjadi perantara untuk mendamaikan kita dengan Allah. Begitu ya Ibu Pendeta ya? Iya. Iya. Oke. Secara kewajiban ya, iya. Oke. Masih ada pertanyaan lagi Ibu dari teman-teman kita. Nah, mungkin bisa lebih diuraikan lagi bagaimana pandangan Alkitab tentang puasa, Ibu? Iya, baik. Kalau kita membaca Alkitab, baik Perjanjian Lama maupun juga Perjanjian Baru, nah kita menemukan bahwa aktivitas puasa itu dilakukan oleh para nabi, umat Tuhan, bahkan juga oleh Tuhan Yesus sendiri. Ya, di dalam kitab Matius pasal 4 ayat 1 sampai 11. Nah, untuk memahami bagaimana pandangan Alkitab tentang puasa, tentu kita juga harus mengerti dulu bahwa apa sebenarnya puasa itu dari bahasa aslinya. Nah, puasa dalam bahasa Ibrani itu zum atau zom, atau juga kadang menggunakan kata ina nafsio yang artinya merendahkan diri dengan berpuasa. Sedangkan dalam bahasa Yunani itu nestewo yang artinya tidak makan. Kadang menggunakan kata nesteia atau nestis di dalam Alkitab kita.
Nah, puasa itu adalah tindakan sukarela, berpantang, pantang tidak makan atau tidak minum. Kadang sebagian makan sebagian, ataupun kadang juga hanya minum sedikit. Dibarengi dengan mengenakan kain kabung, berbaring di tanah, abu kadang ditaruh di atas kepala, menangis dan meratap, bahkan mengoyakkan pakaian. Kadang juga ada puasa bicara pada bagian Alkitab tertentu. Nah, di dalam Alkitab juga kita menemukan bahwa puasa itu dilakukan dengan berbagai tujuan, ya. Contohnya untuk mengungkapkan rasa duka cita, untuk mengungkapkan permohonan, untuk mengungkapkan sebuah pengharapan, ya, atau keteguhan iman, kekuatan, tuntunan dari Tuhan. Tetapi kita harus memperhatikan bahwa di dalam kitab Yesaya pasal 58 ayatnya ke-6 sampai 7, di situ Tuhan memberikan ketegasan kepada umat Israel bahwa puasa yang kukehendaki adalah solidaritas pada yang menderita karena ketidakadilan dan kemiskinan. Nah, puasa seringkali dapat dilihat dengan bentuk tidak makan, tidak minum, atau menangis dan meratap. Tetapi di dalam Matius 6 ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-18, Tuhan Yesus memberikan sebuah penekanan, sebuah pengajaran bahwa apabila kamu berpuasa, janganlah mukamu muram, minyakilah kepalamu, dan cucilah mukamu supaya jangan dilihat oleh orang. Dan biarlah hanya Bapamu yang tersembunyi yang melihatnya. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa cara yang dikehendaki oleh Tuhan itu di dalam melakukan puasa itu harus seperti itu. Ya, saya kira begitu. Wah, terima kasih Ibu untuk uraiannya tentang bagaimana orang-orang yang para nabi di dalam perjanjian lama mungkin tadi, dan kemudian bahkan Yesus dari contoh perjanjian baru melakukan puasa seperti itu ya. Dan bagaimana mereka menjalankannya juga dijelaskan oleh Ibu. Terima kasih banyak Bu. Nah, mungkin pertanyaan selanjutnya Ibu, dari ketika kisah Yesus berpuasa dalam perjanjian baru yang kita pelajari itu, hal apa yang dapat kita pelajari dari sana Bu? Iya, ketika Tuhan Yesus berpuasa di atas padang gurun, di dalam kitab Matius pasalnya yang ke-4 ayat 1 sampai 11, itu kita bisa membacanya. Di situ sebenarnya diajarkan kepada kita tentang kebergantungan penuh pada Allah, ya, kepada Tuhan. Di sini kita bisa melihat di dalam bagaimana Tuhan Yesus itu memberikan jawaban kepada iblis di dalam memberikan tantangan atau godaan kepadanya. Tuhan Yesus selalu memberikan jawaban dengan menggunakan firman Tuhan. Nah, jadi firman Tuhan itu adalah jawaban dari setiap tantangan dan godaan di dalam kehidupan kita. Sehingga dengan ini kita mau mempelajari atau mendapatkan pelajaran bahwa ya, kita harus bergantung sepenuhnya kepada Tuhan dalam menghadapi berbagai tantangan dan godaan di dalam kehidupan kita. Ya, saya kira begitu. Itulah yang diajarkan. Terima kasih, Bu. Iya. Oke, kita lanjut mungkin Ibu ke pertanyaan yang selanjutnya. Iya, baik. Apakah ada kaitan Ibu antara puasa dan doa? Iya, puasa dan doa ya. Dalam cerita-cerita Alkitab ataupun kisah-kisah di dalam Alkitab dalam hal umat Tuhan melakukan puasa, di situ kita selalu mendapatkan bahwa ada hubungan yang erat ya, keterkaitan yang erat antara doa dan puasa. Di situ kita melihat akan hubungan yang kuat ya antara doa dan puasa. Doa dan puasa itu dikombinasikan di dalam perjanjian lama dalam bentuk ratapan, dalam bentuk tidak menikmati makanan dan minuman, bahkan juga dalam bentuk ungkapan-ungkapan yang disampaikan kepada Tuhan. Nah, itu kita bisa lihat juga di dalam perjanjian baru, misalnya di dalam kitab Lukas pasal 2 ayatnya yang
ke-37b. Di situ ada seorang nabi perempuan, yaitu Nabi Hana. Ya, dikatakan di situ bahwa ia tinggal di dalam bait Allah, dan apa yang dia lakukan adalah melakukan ibadah, dan ibadah itu adalah puasa dan doa. Saya kira itu. Terima kasih. Terima kasih banyak Ibu. Ya, satu hal yang saya highlight dari hal yang tadi dijelaskan oleh Ibu, bahwa memang kaitan antara puasa dan doa ini sangat erat kaitannya seperti itu ya kan. Tadi sudah dijelaskan juga bahwa tidak ada orang di dalam kisah Alkitab yang berpuasa lalu kemudian bergantung kepada puasanya, tetapi bergantung kepada Tuhan melalui doa seperti itu. Jadi letak kaitannya adalah ketika kita berpuasa, kita tidak boleh melupakan untuk berdoa. Begitu Ibu ya? Iya, betul. Oke, saya lanjutkan mungkin pertanyaan selanjutnya Ibu. Apakah ada kaitannya dengan ketika kita ingin menentukan sebuah pilihan, terutama jika itu pilihan yang berat, Ibu? Iya. Kita jalani dalam kehidupan ya, misalnya menentukan saya harus kuliah di mana, sementara saya diterima di 2 universitas yang sama-sama bagus, seperti itu. Atau mungkin pilihan-pilihan lain dalam kehidupan yang membuat kita harus bergumul dan mengkonfirmasi kepada Tuhan, sebenarnya Tuhan mau saya kemana. Nah, dalam hal ini biasanya orang bilang, mungkin kamu perlu berpuasa. Seperti itu. Nah, betulkah Ibu, apakah ada kaitannya antara menentukan pilihan dengan berpuasa, dan bagaimana kita melakukannya kalau memang ada? Iya, baik. Kalau saya memahami di dalam kita memperhatikan pengalaman-pengalaman iman yang dilakukan oleh umat Tuhan dan juga nabi-nabi Tuhan di dalam Alkitab dalam melaksanakan puasa atau melakukan aktivitas puasa, ya saya kurang menemukan bahwa dalam menentukan sebuah pilihan itu kita harus berpuasa. Tetapi saya melihat di sini bahwa ketika mereka itu ingin melakukan sesuatu, ya, melakukan sesuatu, misalnya Ratu Esther, waktu itu ia telah memutuskan bahwa akan menghadap Raja Ahasiweros, ya, yang tentunya ketika ia menghadap itu pasti ada risikonya. Nah, karena itu untuk memberikan dukungan kepada dirinya dan juga penguatan kepada dirinya, keyakinan kepada dirinya bahwa langkah ini adalah sesuatu yang memang harus ia tempuh, ia meminta dukungan kepada semua bangsa Yahudi melalui Mordekai untuk bersama-sama berdoa dan berpuasa. Jadi dalam rangka mendapatkan penguatan atau tuntunan. Nah, ini juga biasa kalau di dalam pengalaman dengan anak-anak muda, misalnya mereka itu mendapatkan 2 panggilan pekerjaan dan mereka mengatakan bahwa yang mana yang harus dipilih, yang diambil, ya kadang-kadang juga saya menyarankan bahwa untuk mengalami tuntunan Tuhan, yang mana yang harus kamu pilih, ya jangan menggunakan akal pikiranmu saja, tetapi kamu harus banyak berdoa dan kalau perlu berpuasalah, ya gitu, ya. Dan itu kamu tentukan sendiri waktunya, apakah kamu misalnya 2 kali seminggu atau misalnya dalam seminggu berturut-turut 3 hari misalnya, itu terserah kamu, lakukan sendiri, tentukan sendiri, dan hanya kamu dan Tuhan yang tahu. Ya, itu yang biasanya saya sampaikan kepada pemuda ataupun juga mungkin ada bapak rumah tangga yang sedang mencari pekerjaan. Ya, begitu. Wah, terima kasih banyak Ibu untuk uraian atas pertanyaan ini. Jadi kalau boleh saya garis bawahi, puasa itu lebih kepada tindakan iman seperti itu ya. Namanya lebih menguatkan kita bahwa yang Tuhan kehendaki adalah yang ini gitu ya. Tetapi tentu dengan juga kita dengan hikmat, dengan bijaksana untuk mempertimbangkan dengan baik, begitu ya. Iya, betul sekali. Jadi memang mungkin sedikit lagi ya, Ibu tambahkan bisa? Ya, jadi ya, jadi ada pengalaman-pengalaman tentunya di dalam kehidupan berjemaat. Ada seorang, ini saya mau bagi sedikit pengalaman ya, seorang bapak. Ya, seorang bapak, dia ini mempunyai pergumulan di dalam kehidupan rumah tangganya. Ya, jadi selalu itu ada clash di dalam kehidupan rumah tangga, kesalahpahaman dengan istrinya. Nah, dan
Bapak ini selalu mengalami kesulitan di dalam berkomunikasi dengan istrinya karena selalu disalahkan dan saling menyalahkan. Akhirnya Bapak ini menempuh jalan untuk berdoa dan berpuasa dalam waktu yang cukup lama ya, dan rutin ia lakukan itu. Ia sendiri menceritakan pengalaman itu kepada saya, bahwa saya selalu berdoa dan berpuasa, kadang menangis Bu Pendeta saya. Nah, tapi di sini saya menyaksikan luar biasa kasih Tuhan itu di dalam diri Bapak ini, betapa Tuhan menguatkannya dan menuntunnya untuk terus melakukan apa yang dirindukannya ini, apa yang dia istilahnya komitmenkan untuk menghadapi masalahnya dengan berdoa dan puasa. Jadi dia tekun melakukannya. Dan saya melihat pelan-pelan ini apa yang menjadi harapannya ini sudah mulai ia bisa alami. Ya, istrinya sudah mulai tidak sering marah-marah lagi, dan beliau pun juga sudah bisa menahan emosinya dan seterusnya. Ya, saya kira itu pengalaman yang luar biasa. Wah, terima kasih banyak Ibu untuk sharing tentang pengalaman salah satu anggota jemaat. Itu sangat meneguhkan kita ya dalam memahami puasa, dan untuk melakukannya seperti apa juga terjelaskan dari pada contoh itu. Oke, terima kasih banyak Ibu untuk jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang kami sampaikan. Jawaban dan uraian tadi serta contoh-contoh yang Ibu Pendeta sampaikan, saya kira sangat memperlengkapi kami untuk mengerti bagaimana perspektif iman Kristen tentang berpuasa. Nah, mungkin Ibu Pendeta mau memberikan closing statement tentang puasa dalam perspektif iman Kristen, dipersilahkan. Baiklah, terima kasih juga bahwa kita sudah berbagi. Tentunya apa yang saya pahami itu tentunya pastilah ya, masih banyak hal yang harus kita pelajari lagi ya, mendalami lagi di dalam Alkitab ya, untuk bisa semakin memiliki pemahaman yang lebih benar lagi, atau lebih baik lagi, lebih kaya lagi. Nah, dari pemahaman-pemahaman ini saya menutup dengan sebuah pemahaman bahwa puasa, makan, dan minum itu ataupun berpantang itu bukanlah hal yang diwajibkan di dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Tetapi apabila kita melakukannya, nah itu menurut saya adalah sesuatu yang sangat baik. Tentu ini adalah sebuah penghayatan iman ya. Saya meyakini bahwa selalu akan ada hal yang bermanfaat bila kita melakukan tindakan-tindakan iman dengan penuh kesungguhan. Apakah itu di dalam berdoa, apakah itu di dalam memuji Tuhan, membangun persekutuan, bahkan juga di dalam melakukan puasa. Ya, tapi kita harus ingat ya, dua penekanan penting di dalam firman Tuhan, yaitu di dalam kitab Yesaya dan juga di dalam kitab di kitab Matius ya, situ Matius pasal 6. Nah, di dalam Yesaya itu, di situ kita diingatkan oleh Tuhan bahwa puasa yang kukehendaki adalah ya solidaritas kepada orang-orang yang membutuhkan pertolongan karena ketidakadilan dan juga kemiskinan. Kita berpuasa yang biasanya kita mungkin banyak menggunakan uang kita untuk makanan-makanan yang kita beli secara online, kita mungkin bisa berpuasa dengan makan sederhana, lalu menyisihkan uang kita itu untuk kita berikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Dan kalau kita melakukan puasa misalnya tidak makan atau tidak minum, ya kita melakukan seperti apa yang diarahkan oleh Tuhan Yesus di dalam Matius pasal 6 ayat 16 sampai 18 tadi, bahwa ya cucilah mukamu, muka jangan muram, minyakilah rambut. Nah, cuci muka dan minyaki rambut itu adalah kegiatan sehari-hari yang dilakukan pada masa-masa seperti itu, yang artinya bahwa kalau kita berpuasa itu sebenarnya baik wajah dan penampilan kita itu tidak beda dengan hari-hari biasa. Tidak ada yang mengetahuinya, hanya kita dan Tuhan saja. Saya kira itu. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Ibu Pendeta untuk pernyataan penutupnya tentang bagaimana memahami puasa dalam perspektif iman Kristen. Ibu, saya sisipkan satu pertanyaan lagi, Bu ya, boleh? Iya, silakan. Nah, ini. Oke, Bu Pendeta, ada satu pertanyaan lagi. Tadi seperti dijelaskan bahwa puasa itu identik dengan tidak makan dan tidak minum. Gitu. Nah, bagaimana dengan
teman saya pernah mengatakan bahwa kita pun bisa berpuasa dengan meninggalkan hal-hal yang sering kita lakukan setiap hari, yang mengikat kita, mengambil waktu kita begitu banyak setiap hari. Untuk kemudian kita melakukan doa misalnya. Seperti contohnya menggunakan gadget dengan waktu yang berlebihan. Apakah dengan menghentikan itu, kita bisa menyebut itu sebagai puasa, Ibu? Iya, saya setuju dengan pemahaman ini ya, bahwa ada kegiatan-kegiatan yang mungkin terlalu menyita waktu kita, atau menyita keuangan kita, atau juga menyita tenaga kita ya. Misalnya kita bermain atau berolahraga yang begitu banyak, menghabiskan waktu atau bermain, dan kita mau merubah pola hidup kita dengan cara mengurangi ataupun memberhentikannya. Saya kira itu juga bagian daripada puasa, atau kreativitas daripada puasa itu sendiri ya. Seperti di dalam uraian tadi saya katakan bahwa ada juga puasa bicara ya, untuk bisa membuat kita fokus kepada apa yang sesungguhnya kita mau pikirkan dan akan kita katakan. Ya, kita bisa melakukan puasa bicara misalnya ya, untuk lebih fokus kepada sesuatu yang lebih penting kita mau lakukan. Jadi saya kira saya setuju dengan itu ya. Ya, terima kasih. Terima kasih, Ibu. Kayaknya setelah ini teman-teman yang mendengarkan podcast ini dalam rangka untuk mempraktekkan puasa dalam perspektif iman Kristen, kita harus melihat kembali ya hal-hal apa yang begitu sering kita lakukan ya, lebih banyak menyita waktu kita daripada berelasi dengan Tuhan. Dengan Tuhan ya. Kalau saya sendiri mungkin ini Bu ya, main Instagram atau nonton Netflix. Ya. Oke. Teman-teman silahkan melihat kembali ke dalam keseharian masing-masing. Mungkin ada hal-hal yang memang terlalu banyak menyita waktu kita selama ini, dan kita coba kurangi itu, atau bahkan kita berusaha untuk menghentikan itu sejenak sebagai bentuk puasa kita, dan kita pakai waktu-waktu kita untuk berelasi dengan Tuhan ya, berdoa, atau mungkin membaca buku yang baik untuk semakin mengenal Tuhan. Mungkin bisa begitu ya Ibu Pendeta ya. Iya, sedikit lagi mungkin ya, dengan selain itu, selain membangun relasi dengan Tuhan dan juga melakukan kegiatan-kegiatan yang lebih bermanfaat ya, kita juga berpikir bahwa kadang-kadang kegiatan-kegiatan kita seperti main Instagram ataupun yang lainnya itu yang banyak menyita waktu, seringkali juga menyita waktu kita untuk kita membangun komunikasi dengan sesama kita atau dengan keluarga kita ya. Nah, ya, itu saya kira itu juga sesuatu yang tidak adil bagi kehidupan ini ya. Sementara tadi hakikat daripada Yesaya 58 itu adalah menanamkan keadilan atau melakukan tindakan keadilan, solidaritas, dari bagaimana semua boleh merasakan sejahtera dengan kehadiran kita gitu. Ya, saya kira itu. Oke, terima kasih banyak Ibu untuk jawabannya. Nah, kita sudah sampai di penghujung acara, teman-teman. Kita akan menutup sesi ini dan kita minta kepada Ibu Pendeta menutup kita dalam doa. Silahkan, Bu. Ya, baik. Mari kita datang bersyukur kepada Tuhan, kita berdoa. Ya Tuhan yang baik, Tuhan yang mengasihi kami, yang kami kenal di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, pujian dan syukur kami persembahkan kepadamu pada saat ini Tuhan, di mana kami sebagai pemuda dan pemudimu, kami sudah boleh bersama-sama menikmati kasih Tuhan melalui podcast ya Tuhan yang kami boleh alami secara virtual ini. Ini adalah sesuatu yang luar biasa, bahwa melalui teknologi yang Tuhan karuniakan, kami mengalami sebuah pertemuan yang indah, bahkan di dalamnya kami diperkaya ya Tuhan, melalui pemahaman firman Tuhan, yang tentunya kami sungguh sadari bahwa hamba-Mu yang menyampaikan ini sungguhlah terbatas. Karena itu kehidupan ini adalah waktu di mana kami juga terus belajar dan belajar untuk mendalami akan kebenaran-kebenaran Tuhan lewat pembacaan firman Tuhan, ataupun juga lewat diskusi-diskusi seperti ini ya Tuhan, pertemuan-pertemuan seperti ini yang di dalamnya akan semakin menguatkan dan mengembangkan, menumbuhkan iman percaya kami kepada Tuhan, untuk kami boleh memaknai kehidupan yang Tuhan masih karuniakan. Tuhan yang Maha Kasih,
Tuhan yang baik, terima kasih untuk PPGT Klasis Pulau Jawa yang boleh melaksanakan program-program pelayanan yang luar biasa ini, sungguh menyentuh dengan kebutuhan-kebutuhan kami di dalam kami menghadapi pandemi pada saat ini ya Tuhan. Di sini juga kami boleh mengalami dan meyakini bahwa ternyata apapun yang terjadi tidak akan menghalangi kasih Tuhan yang Tuhan hendak nyatakan kepada kami sebagai umat Tuhan. Secara khusus pada saat ini sebagai pemuda-pemudi Tuhan, untuk lebih memiliki iman yang kuat. Berkatilah ya Tuhan pengurus Klasis, berkatilah saudara-saudara kami semua, bahkan secara khusus teman kami, Michael ya Tuhan, yang boleh bersama-sama dengan hamba-Mu pada saat ini di dalam acara podcast yang sudah berjalan dengan baik ini. Inilah doa kami Tuhan, inilah syukur kami yang kami sampaikan kepadamu, pimpin kami di dalam aktivitas kami selanjutnya, dan biarlah pada waktu-waktu yang Tuhan kehendaki, kami boleh berjumpa lagi untuk memuji memuliakan nama Tuhan, mempelajari kebenaran-kebenaran Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, penolong yang sejati, kami berdoa. Amin. Amin. Oke, terima kasih banyak sekali lagi kepada Ibu Pendeta Asni, Ipen Asni, yang sudah bersama-sama dengan kami PPGT Klasis Pulau Jawa untuk menyampaikan hal-hal yang terkait dengan puasa dalam perspektif iman Kristen melalui podcast ini. Bagi teman-teman yang menyaksikan podcast ini, sekiranya podcast ini menjadi berkat buat teman-teman, mungkin ada hal baru yang didapatkan dan dirasa penting untuk diketahui oleh teman-teman kita yang lain, silahkan like podcast ini dan kemudian bagikan kepada teman-teman kita yang lain. Juga kami minta kalau tidak keberatan, subscribe channel YouTube PPGT Klasis Pulau Jawa, supaya kalau ada podcast selanjutnya, teman-teman bisa mendapatkan informasinya melalui email masing-masing. Sampai di sini pertemuan kita. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.